Baik, di sini kita akan bahas kembali medan listrik pada kawat kontinu yang ditinjau di tengah tapi dalam batas berupa jarak atau nilai ya, bukan sudut. Untuk video sebelumnya kita bahas dari sudut. Nah, ini untuk cara lain lah, kira-kira begitu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk meninjau medan listrik pada benda kontinu adalah memperlakukan benda tersebut sebagai benda titik. Caranya dengan mencuplik bagian kecil dari kawat. Nah, ketika kita sudah mencupliknya, kita anggap dia sebagai benda titik, maka akan lebih mudah kita menentukan R-nya. Nah, ini setelah dicuplik tentukan variabel-variabelnya ya, maka dapat kita tuliskan seperti ini. Saya cuplik di kiri dan di kanannya, dan kemudian saya simbolkan jarak antar muatan titiknya ke muatan cuplikan ke A itu adalah R masing-masing. Kemudian untuk bagian sini ini saya simbolkan X, berarti kalau saya cupliknya segini, lebarnya itu adalah dx atau elemen dari X. Kemudian kalau muatannya dari sini ke sini itu adalah Q, maka ketika saya cuplik sedikitnya itu adalah dq. Begitu juga dengan yang sebelah kiri ya, sama juga dq dan dx. Nah, kemudian tetanya saya tempatkan di sini. Kenapa? Ya untuk mempermudah perhitungannya biasanya. Banyak cara untuk menghasilkan medan listrik ini. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Oke, setelah itu kita menentukan nilai dq, R, dan juga arahnya untuk langkah yang ketiga. Nah, kita tentukan dq-nya itu kita ambil dari rapat muatan, dimana rapat muatannya karena dia ini memiliki panjang saja, jadi lebarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan L-nya, maka dia ini satu dimensi. Ketika satu dimensi, lambda ya nih ya. Dapat saya tuliskan seperti ini. Q per muatannya, muatan per dimensinya adalah panjang, maka Q per L. Ketika saya ambil cuplikannya aja, maka elemen muatan dibagi dengan elemen jarak. Elemen X. Ya. Nah, kemudian kalau mencari dq berarti tinggal kali silang, jadi lambda dikali dx. Selanjutnya kita tentukan R. Karena R ini merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, maka kita dapat mencarinya dengan Pitagoras. Seperti berikut. Dan kemudian kita tentukan arahnya dengan meninjau seperti berikut. Jadi di sini adalah titik A, di mana kalau saya misalin tadi kan sudutnya di sini, tapi karena ini adalah gabungan dua gitu ya. Dua medan listrik di titik ujung. Jadi di sini saya akan bagi menjadi θ1 di sebelah kiri dan θ2 di sebelah kanan. Kalau gitu karena di soal ini lambdanya itu bernilai positif ya. Kenapa tahu positif? Karena nggak dikasih tahu kalau dia negatif. Biasanya kalau dia itu negatif ada keterangan negatif lambda di soal. Karena di sini nggak ada, kita anggapnya positif. Kalau positif arahnya keluar. Titik A dia keluar harus segaris sama R. Berarti ke atas sana ya. Atau saya simbolkan dengan 2 di sini simbolnya, maka E2. Begitu juga yang cuplikan yang 1, maka menghasilkan medan listrik arahnya E1 ke arah yang sini. Kemudian ingat sudut yang bertolak belakang nilainya sama. Jadi kalau ini θ2 berarti di sini juga θ2, sini θ1 berarti di sini juga θ1. Dan kalau kita lihat di sini ternyata medan listrik yang di arah sumbu X itu saling meniadakan, saling hilang. Kenapa? Karena besarnya sama tapi arahnya beda. Tahu dari mana Kak besarannya sama? Tahu dari, kita lihat nih ya, yang mempengaruhi medan listrik itu kan hanya R ya. Karena apa? Karena dq-nya sama. Karena dia satu muatan, terus kita cuplik aja bagiannya, berarti kan sama muatannya. Jadi cuman R. Kalau kita lihat R-nya juga sama nih, R sama R, berarti besarnya sama tapi arahnya berbeda. Vektornya ketika dikurangkan akan menghasilkan 0. Sisanya berarti hanya medan listrik di arah sumbu Y yang menghasilkan medan listrik di titik A itu. Nah, karena dia medan listrik di titik Y, maka arahnya ke sumbu C. Dan karena ini ada, kita cuplik 2 tadi ya. Kita cuplik 2 itu karena apa? Karena memiliki pasangan yang simetri di ujung lainnya. Kalau misalkan kasusnya dia yang di ujung, cuma segitiga gini aja. Di sini dia nggak punya pasangan bagian yang sisinya tuh simetri dengan dirinya, maka tidak perlu kita cuplik. Udah di luar dari kawat juga kan itu. Nah, karena ini ada ya, maka kita cuplik keduanya. Gitu. Itu bedanya ya. Cara membedakannya cupliknya 1 atau 2 seperti itu. Nah, kemudian kita dapatkan kalau yang di sumbu Y itu cos ya nih.
tetanya kan di sini, berarti kalau saya resultanin proyeksiin ke arah sumbu Y berarti cos. Maka kita harus mencari cosnya. Cos theta itu intinya adalah sebenarnya theta 1 theta 2, tapi kan sama aja tuh R, terus bawahnya juga X, terus Y juga. Jadi kita cari salah satu aja, dimana cos theta adalah samping per miring, sampingnya Y, miringnya adalah R. Dapat seperti ini dengan R yang tadi kita udah dapatkan dari Pitagoras. Kemudian kita tinggal masukkan nih ke persamaan medan listrik yang bentuknya integral E sama dengan K integral dq per R kuadrat dikali R topi. dq-nya sudah ada lambda dx. Kemudian karena dia di sumbu Y ada komponen cos theta. Kemudian R topi. Kemudian dibagi sama R-nya langsung kita substitusikan, R kuadratnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kenapa dikali 2? Karena tadi ada E1 dan ada E2 ya di sumbu Y-nya. Jadi dikali 2. Nah, kemudian kita peroleh nih, cosnya kan tadi mengandung ini ya, akar ini. Jadi kalau ini pangkatnya setengah, ini pangkatnya 1, saya jumlah jadi pangkatnya 3/2. Jadi kira-kira persamaannya menjadi seperti ini. Integral nih 2k lambda y integral dx per x kuadrat plus y kuadrat pangkat 3/2. Ternyata bentuk ini itu ada di tabel integral. Ya memang ini tuh udah di ini ya sama ilmuwan dahulu, udah ditentukan cara yang paling sederhana, dan ini juga udah banyak sih di buku-buku textbook gitu. Ini hanya membantu saja, mengurainya lagi ya, lebih detailnya lagi seperti ini. Nah, ternyata bentuk yang seperti ini tuh dapat kita buat seperti ini, dimana hasilnya gitu ya, hasilnya adalah ini, dimana A itu adalah X, B itu adalah Y, maka kita peroleh hasilnya ini langsung integralnya. Batasnya dari 0 ke L/2 loh, kok 0 ke L/2. Jadi saya tuh nganggapnya tuh adalah 2 kalinya ini ya, 2 kalinya ini. Itu kan ini ditambahin yang ini kan ya. Jadi 2 kalinya dari 0 ke L/2. Bisa juga langsung kita ambil batasnya dari min L/2 ke L/2, itu juga bisa. Nah, ini saya ambil salah satu, tapi karena tadi udah dikali 2 ya, jadi sama saja. Kemudian saya masukin integral dx pasti x, jawabannya masukin batas atas dan batas bawahnya, ini kita akan peroleh medan listriknya adalah K lambda Y, kemudian dikali dengan L per Y kuadrat akar L/2 kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini sudah selesai sebenarnya, tapi di sini saya akan menunjukkan beberapa kasus. Nah, tadi kan kita sampai di sini ya. Nah, tadi. Bentar. Oh, ini disederhanain dulu ya sama saya ya. Kita sederhanain di sini nih. Sederhanain. Kemudian tinggal sederhananya sebenarnya cuma tinggal coret Y-nya aja, dapatlah ini. Ini cuma dirapihin aja ya. Nah, kemudian ini dengan mengubah, ingat lambda adalah Q per L, berarti kalau lambda dikali L itu adalah Q ya. Maka saya ubah di sini nih. Besaran yang ini tadi menjadi Q langsung. Nah, kasusnya tuh ini, jika A sangat jauh. Jadi misalkan A-nya ini lebih jauh banget dari kawatnya, bagaimana? Ketika A-nya sangat jauh, artinya Y-nya, kan ini kan jaraknya Y ya, maka Y-nya tuh jauh lebih besar daripada panjang kawatnya. Kalau jauh lebih besar, makanya ketika kita meninjau ini nih, kan Y-nya lebih besar, maka L/2-nya ini, apalagi dikuadratkan lagi, udah kecil, dikuadratkan lagi tambah kecil ya. Jadi bisa diabaikan bagian ini. Ketika kita abaikan kan tinggal akar dari Y kuadrat. Akar dari Y kuadrat adalah Y. Tinggal kita kalikan sama Y depannya, maka akan mendapatkan hasil yang seperti ini Y-nya. Itu tuh kasus yang pertama, ketika titiknya itu jauh dari kawat. Ternyata dihasilkan medan listrik itu sama seperti medan listrik benda titik ya. Kemudian kasus yang kedua itu adalah Y kurang dari L. Jadi kalau Y-nya tuh di titik yang sangat dekat sama kawat, misalkan di sini itu adalah A-nya. Nah, kira-kira berapa medan listriknya gitu ya. Nah, ini sebaliknya berarti karena Y-nya yang lebih kecil, jadi Y-nya tuh dapat kita abaikan. Tinggal akar dari L/2 kuadrat. Ya, hasilnya L/2 dong ya. L/2 kita masukkan. Ini tinggal dipindahin aja 2-nya ke atas, kita akan peroleh seperti ini. Oh, ternyata ketika jaraknya sangat dekat diperoleh medan listrik yang sebesar 2 kaki per YL. Kemudian ada kasus yang ketiga, yaitu jika kawatnya sangat panjang seperti apa. Kalau kawatnya sangat panjang berarti diibaratkan bahwa L-nya itu tak hingga gitu ya.
simetri nanti jatuhnya. Ini bisa dicari dengan hukum Gauss kalau misalkan simetri kayak gini atau tak hingga. Nah, kita tinggal substitusikan L-nya itu tak hingga. Tapi kalau kita substitusikan di sini kan nggak berpengaruh apa-apa ya. Cuman gitu aja. Nah, supaya bisa kita lihat hubungannya, kita kalikan dulu dengan 1/L. Tujuannya untuk apa? Ya untuk membuat persamaannya juga mengandung L. Nah, tapi tetap harus tidak mengubah bentuknya. Ingat 1/L dibagi 1/L kan sama jadi 1 ya sebenarnya. Jadi tidak mengubah bentuk. Dari sini bentuknya berubah jadi seperti ini. Yang atas L-nya hilang, yang bawah jadi ada L/2. Kenapa kuadrat? Karena dalam akar ya. Dalam akar jadinya kuadrat. Ini saya salah nulis deh kayaknya. Ini akar ya. Nah, kemudian setelah kita bentuk seperti ini, kita masukkan L-nya tak hingga ke dalam persamaannya. Nih, kita masukkan di sini. Kalau ini kan L/2 habis ya, yang ini. Jadi sisanya 1/4. Jadinya kan akar dari 1 per akar dari 1/4, karena sesuatu dibagi tak hingga adalah 0 kan. Jadi ini 0, sisanya adalah akar 1/4 adalah setengah. Setengah kita keluarin, kita modifikasi sehingga kita mendapatkan medan listrik ketika kawatnya sangat panjang. Itu panjang itu sampai tak hingga itu besarnya adalah 2K/Y. Loh, kok cuma 2K/Y? Sebenarnya ini kalau K-nya kita jabarin jadinya gini ya. E-nya sama dengan 1/4pi epsilon 0 2 karena atasnya 2 Y kayak gini. K lambda ya, ada kurang lambda di sini. K lambda dikali dengan dibagi dengan Y. Oke, mungkin cukup dari saya untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.